Salam jumpa saudara yang berbahagia pada saat ini. Saya berharap saudara tetap dalam perlindungan Tuhan, tetap memiliki pengharapan, tidak berputus asa sekalipun mungkin di dunia ini kita mengalami banyak cobaan, mengalami banyak tantangan. Saya berdoa saudara tetap dikuatkan oleh Tuhan, sehingga kita bisa menghadapi kehidupan ini dengan penuh pengharapan hanya kepada Tuhan. Dan pada saat ini, saudara sedang berada dalam program yang tepat. Yaitu program apa? Program Figur. Karena program ini ingin mengajak saudara mengenal Sang Pencipta lebih dalam lagi. Mengenal tokoh yang mengubahkan dunia ini. Mengenal Yesus Kristus yang mengasihi semua umat manusia. Sehingga melalui program ini, saudara akan diberkati, saudara akan mengalami kebahagiaan tidak hanya di dunia ini, tetapi juga kebahagiaan ketika saudara sudah tinggalkan dunia ini. Saudara, pada saat ini, saya rindu mengajak saudara bahwa setiap orang yang percaya kepadanya itu disertai oleh Tuhan. Mungkin pertanyaannya, bagaimana cara Tuhan menyertai? Bagaimana caranya Tuhan bersama dengan kita? Padahal kita ini adalah orang yang berdosa. Bagaimana mungkin Tuhan yang kudus menyertai orang yang berdosa? Nah, saudara akan tahu jawabannya melalui pelajaran pada saat ini. Karena saat ini kita akan belajar tentang penyertaan Tuhan melalui pekerjaan Roh Kudus di tengah kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya. Saya, Yohanes, mengajak saudara untuk terus mengikuti pelajaran ini melalui radio kesayangan saudara ini. Saudara, salah satu kegundahan, kegelisahan para murid ketika Yesus mulai memberitakan, mulai mengungkapkan, mulai secara terus terang mengatakan bahwa sebentar lagi ada saatnya saya harus tinggalkan dunia ini. Sebentar lagi saya harus beralih dari dunia ini kembali kepada tempat di mana seharusnya saya ada, yaitu kerajaan sorga. Dan saudara, ketika dia secara terus terang mengatakan hal ini, tentunya para murid menjadi gelisah. Sudah kurang lebih 3 tahun mereka menyertai bersama-sama dengan sang guru. Tentu saudara bukanlah waktu yang singkat. Dan saya percaya bahwa mereka sudah memiliki chemistry, kedekatan yang begitu dekat. Sudah sangat mengenal siapa pribadi yang selama ini diikuti. Dan kedekatan Yesus dengan para murid, saudara, bukan lagi dibatasi dengan predikat guru dan murid, atau pemimpin dengan orang yang dipimpin. Tapi mereka sudah menjadi sahabat. Ini sebuah hubungan yang sangat mendasar, sangat mendalam, memiliki kualitas yang super, saya katakan. Karena apa? Mereka ini sudah menjadi sahabat. Kalau sudah menjadi sahabat, itu beda relasinya, beda hubungannya dengan hanya sekedar atasan dengan bawahan. Ya, hubungannya dengan guru dengan murid. Tetapi ini sudah menjadi sahabat. Dan mereka sudah menjadi sahabat baik suka dan duka. Dan tentu saudara, mereka akan sangat kehilangan tatkala orang yang sudah menjadi sahabat mereka dengan terus terang mengatakan, telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap 1 biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan buah yang banyak. Saudara, pernyataan ini disampaikan oleh Yesus menjelang dia akan disalibkan. Menjelang dia akan mengalami siksaan, menjelang dia akan ditangkap oleh para pemimpin agama, menjelang dia akan dirajam, dicemeti, bahkan dipermalukan. Tetapi dengan jelas dia mengatakan, dia menggunakan perumpamaan.
Jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia menghasilkan banyak buah. Artinya bahwa kematian yang akan dialami itu bersifat positif. Bukan sesuatu yang merugikan, tetapi justru menguntungkan. Karena akan dikatakan apa? Menghasilkan banyak buah. Akan ada sesuatu yang luar biasa terjadi. Dan itu dikatakannya kepada para murid. Dan tentunya saudara, para murid mungkin tidak memperhatikan apa perumpamaan atau istilah-istilah yang digunakan oleh Yesus. Hati mereka sudah mulai gelisah. Pikiran mereka mulai menerawang kemana-mana. Bahwa selama ini Yesus bersama dengan mereka bisa melihat mujizat, mendengarkan dia berkhotbah, ya. Kadang-kadang dia memarahi para murid karena mereka sahabatnya, membela mereka. Sekarang orang yang dikasihi harus meninggalkan mereka. Saudara, saat Yesus mengatakan semuanya ini, tentu para murid yang sudah sangat dekat dengannya, dia mengerti dengan jelas ini apa maksudnya. Dan seperti yang saya katakan tadi, bahwa Yesus sedang berbicara tentang waktu yang telah ditetapkan, bahwa ia harus menjalani sebuah proses penebusan umat manusia dari hukuman dosa. Dan prosesnya harus melalui kematian. Dan kematian bukan kematian yang biasa yang dialami oleh manusia, tetapi kematian yang memang dia menyerahkan dirinya agar dia sendiri dapat menebus manusia yang berdosa kembali kepada jalan yang benar, kembali kepada kemerdekaan yang sejati, kembali kepada kebahagiaan yang memang sudah ditetapkan sejak dunia ini diciptakan. Saudara, kematiannya adalah kematian karena sebuah misi penyelamatan bagi umat manusia dari akibat dosa. Dunia memang memandang bahwa kematiannya sebagai akibat dari semua yang dia lakukan. Nah, rasain. Ini gara-gara terlalu vokal, terlalu berani menyatakan kebenaran, berkonfrontasi, ya, berdebat dengan para ahli, dengan orang Farisi, dengan orang-orang Yahudi. Akhirnya dibenci. Itu salah sendiri. Itu pandangan dunia. Tetapi Yesus hadir. Dia nggak peduli semuanya. Dia katakan apa yang benar, dia nyatakan apa yang salah. Dan dia tahu juga bahwa memang dia mengerti juga, dia datang bukan untuk hanya sekedar memenangkan sebuah perdebatan, tetapi memang dia datang agar dia mengalami sebuah proses, yaitu proses kematian dengan disalibkan, agar manusia yang berdosa, yang percaya kepadanya, boleh mendapatkan kehidupan yang kekal. Dan saudara, salah satu pesan Yesus sebelum ia mengalami semuanya itu, ia berkata, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Artinya apa, saudara? Apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Sangatlah jelas bahwa tujuan yang disalibkan tak lain dan tak bukan untuk menarik semua orang datang kepadanya. Saudara, sekalipun saudara sudah sangat jelas apa tujuan ia disalibkan, namun saudara, sebagai manusia, para murid juga tetap dipenuhi oleh perasaan yang gelisah. Karena itulah Yesus memberikan kepastian kepada mereka dengan berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup.
Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Saudara, ini sebuah janji yang diberikan oleh Tuhan. Ini yang saya katakan tadi bahwa sebagai manusia, memang dia harus tinggalkan dunia ini. Tetapi dia katakan, aku akan kembali lagi kepadamu. Bukan sebagai manusia yang seperti kita ini lagi. Dia kembali dalam kemuliaannya. Kembali dalam wujud roh. Karena apa? Dia adalah roh. Dan dikatakan, aku akan menyertai kamu. Pada waktu itulah kamu akan tahu, aku di dalam Bapa-Ku, kamu di dalam aku di dalam kamu. Artinya apa? Penyertaan Tuhan itu bukan seperti seorang satpam mengawal tuannya. Bukanlah seperti penyertaan seorang bapa kepada anaknya seperti kita bayangkan sebagai manusia, tidak. Tetapi penyertaan dia adalah penyertaan yang kebersamaan, bersatu, di mana Roh Kudus dikatakan diam di dalam kita. Dikatakan dia akan menyertai kamu selama-lamanya. Dia akan diam di dalam kamu. Artinya apa? Setiap orang yang percaya kepada Kristus, orang itu didiami oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu dikatakan apa, saudara? Diam di dalam kamu dan menyertai kamu selama-lamanya. Artinya penyertaan yang luar biasa, bukan penyertaan di mana dia ada di luar, ya. Kemudian kita disertai, bukan demikian. Didampingi, bukan. Tetapi dia ada di dalam kita. Itu artinya bahwa ini penyertaan yang istimewa. Penyertaan dari sorgawi. Karena itulah saudara, setan, iblis, dia takut saudara. Bukan kepada saya, bukan kepada saudara yang percaya. Takut kepada roh yang ada di dalam diri kita masing-masing. Yaitu Roh Kudus. Yaitu Roh Allah sendiri yang menyertai kita. Dia takut bukan karena saya hebat, bukan karena saya sakti, tetapi karena ada Roh Kudus yang diam di dalam kehidupan kita. Itulah yang menyertai kita. Sehingga saudara, ini adalah rahasia agung yang Tuhan nyatakan bahwa Tuhan menyertai umatnya dalam bentuk penyertaan di dalam kesatuan. Bukan penyertaan dia dan aku, melainkan aku di dalam kamu. Karena itu bersyukurlah saudara, ya. Bersyukur sekali kepada Tuhan karena kita diberikan hak oleh Tuhan. Diberikan keistimewaan ketika kita percaya kepada Dia. Dia menyertai kita. Bukan disertai oleh malaikat, bukan disertai oleh siapa-siapa, tetapi disertai oleh Allah sendiri. Immanuel, Allah bersama dengan kita. Melalui apa? Melalui Roh-Nya yang kudus, yang diam di dalam kita. Sehingga inilah penyertaan istimewa yang diberikan kepada setiap orang yang percaya. Dan roh yang diberikan kepada kita, yang menyertai kita, adalah roh yang memiliki alam semesta ini. Roh yang memiliki seluruh kekuasaan di seluruh alam semesta, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Inilah roh yang ada, tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Dia selalu ada bersama kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Bersyukurlah bagi setiap saudara yang percaya kepada Dia, karena Dia mengasihi kita semua. Amin. Saudara, demikian pelajaran yang kita pelajari pada saat ini. Kiranya menambah wawasan kita, menjadikan iman kita semakin kuat, dan tetap ikuti pelajaran ini melalui radio kesayangan saudara ini. Jika saudara ingin bertanya atau ingin memberi kesaksian melalui SMS, silahkan ketik nama saudara, spasi figur, spasi respon atau pertanyaan, kirim ke 081 333 777 386, atau juga melalui surat ke Tromol Pos 261 Batu 65 302 Jawa Timur. Sampai jumpa pada pelajaran berikutnya.
Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.